Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam ibadah persekutuan Turuna GPIB Bukit Sion lewat ibadah online di pagi hari ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, walaupun saat ini kita sedang mengalami pandemi corona, tapi kita tetap berdoa pada Tuhan supaya pandemi corona ini boleh segera berlalu. GPIB Bukit Sion, rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita menyanyi bersama-sama dengan lagu Hari Ini Rasa Bahagia. Semangat ya adik-adik nyanyinya. Satu di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat Yang Kudus ya Bapa atas berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami semua sampai saat ini. Walaupun saat ini kami mengalami pandemi corona, tapi kami akan percaya kepada Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh bertemukan kembali di dalam ibadah persekutuan Turuna di pagi hari ini lewat ibadah online. Ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, yang akan dilayani oleh Kak Windy, yang Engkau berkati, terkhususnya Kak Windy akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar dia beroleh hikmat dan kemampuan yang berasal daripada Tuhan, sehingga beliau hanya boleh berkata-kata seturut kehendak-Mu. Ibadah kami di pagi hari ini kami yang serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, untuk mengawali akan pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita menyanyi bersama-sama Into My Heart. Into my heart, Lord.
Apa kabarnya adik-adik sekalian? Walaupun masih berada di dalam rumah, melakukan aktivitas di rumah, belajar, beribadah, bahkan bermain di rumah saja, tetap menjadikan kita semangat untuk mengikuti ibadah online, bersatu hati, memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sebelum Kak Windy masuk dalam cerita minggu ini, Kak Windy punya pertanyaan untuk mengingat cerita kita minggu lalu yang dibawakan oleh Ibu Revian pada saat ibadah online kan. Nah, yang pertama pertanyaannya, apa tujuan Tuhan Allah menyuruh Musa dan Harun menghadap Firaun? Itu yang pertama. Apa tujuan Musa dan Harun diutus Tuhan untuk menghadap Firaun? Nah, yang kedua, dari cerita yang Ibu Revian sampaikan minggu lalu, apa yang dapat kalian ambil maknanya dari kisah Musa dan Harun pada minggu lalu dari bacaan Keluaran 7 ayat 7 sampai 13? Nanti jawabannya bisa dikirim melalui WhatsApp grup, atau WhatsApp ke kakak layan di sektor masing-masing. Gitu ya adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Bapa, tiba waktunya kami sebentar akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mampukan kami mengerti dan memahami isi dari firman-Mu, untuk kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sambut firman-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, terambil dari Yehezkiel pasalnya yang ke-36, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7, yang berbunyi, Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ya sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang, dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah.
Sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan oleh bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam perenungan bacaan kita hari ini yang terambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 yang berisikan tentang pembaharuan Israel. Adik-adik, dalam bacaan kita dinyatakan bahwasannya bangsa Israel kehilangan tanah pusaka miliknya. Tanah yang Tuhan Allah anugerahkan untuk bangsa Israel diklaim atau diakui oleh bangsa lain. Nah, di situ Israel mengalami penderitaan, diolok-olok, bahkan tanahnya dijarah, mengalami begitu banyak pergumulan bangsa Israel. Kita tahu bersama bahwasannya bangsa Israel memang bangsa yang tegar tengkuk, tapi bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah tidak membiarkan hal itu terjadi terus-menerus. Nubuat Nabi Yehezkiel menegaskan bahwasannya tanah yang telah dijarah atau diakui, diklaim oleh bangsa Edom pada saat itu akan kembali menjadi milik bangsa Israel. Tuhan bernubuat melalui Nabi Yehezkiel menegaskan bahwa tanah yang dinodai akan dipulihkan dan Tuhan Allah memberikan harapan dalam setiap firman-Nya. Allah akan melawan setiap musuh-musuh bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel suka mendukakan hati Allah, tegar tengkuk tadi, tapi Tuhan Allah tetap setia mengasihi bangsa Israel. Allah akan menghukum bangsa-bangsa lain yang menjadi seterunya Israel. Mereka akan dihancurkan dan tanah yang tadinya terjarah akan kembali menjadi milik bangsa Israel. Bangsa Israel akan kembali mendapatkan harta mereka dan mereka akan dipulihkan baik secara mental dan spiritual. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai teruna-teruna gereja? Untuk saat ini, adakah di antara kita yang pernah mengalami konflik atau permasalahan, baik dengan teman, dengan saudara mungkin, atau adakah yang pernah merasakan apa yang menjadi milik kita diakui oleh orang lain? Bagaimana rasanya seperti itu? Pasti tidak enak, tidak sukacita, ada rasa sedih dalam hati. Apa yang kita miliki diakui atau diklaim menjadi milik orang lain. Konflik-konflik bisa jadi ada kita alami. Permasalahan, pergumulan, problem hidup pasti kita pernah merasakannya. Tapi dalam perjalanan hidup kita di usia adik-adik remaja saat ini, apakah adik-adik pernah merasakan penderitaan ataupun pergumulan yang tidak bisa adik-adik lewati? Kalau kita boleh merefleksi sedikit, apa yang kita lewati sampai dengan usia kita sekarang, usia adik-adik remaja yang akan beranjak dewasa, semua atas campur tangan Tuhan. Apa yang terjadi pada kita, Tuhan izinkan ada terjadi, tapi juga Tuhan menyertai kita untuk kita bisa melewati permasalahan yang kita hadapi. Bisa dibilang hidup tanpa masalah itu nggak mungkin. Setiap orang pasti memiliki konflik, permasalahan, tapi bagaimana kita dapat bersikap dengan bijak
untuk bisa melewati konflik dan permasalahan tersebut dengan tetap mengandalkan Tuhan Allah dalam hati dan pikiran kita, mengikuti semua isi firman-Nya, tetap berpengharapan pada Tuhan, dan tetap menyerahkan hidup dan kehidupan kita hanya pada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keseharian kita, secara tidak langsung, Tuhan berperkara, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu berharap hanya pada Tuhan. Dan ingat adik-adik, kita juga diajarkan untuk tidak lupa mengucap syukur. Adik-adik teruna terkasih, mungkin kita sebagai teruna juga pernah mengalami konflik ataupun mengalami permasalahan, pergumulan hidup. Pada usia-usia remaja mungkin, misalnya barang yang harusnya menjadi milik kita, jika kita merasa diakui oleh orang lain, bagaimana perasaan kita? Sedih atau juga kesal? Nah, seperti yang dialami oleh bangsa Israel, mereka dalam penderitaan pada saat itu karena apa yang mereka miliki, tanah pusaka yang mereka miliki diklaim oleh bangsa lain. Nah, tapi dalam keterpurukan mereka, Tuhan Allah tidak tinggal diam. Tuhan Allah bernubuat melalui Nabi Yeskiel. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah dalam permasalahan, konflik, ataupun pergumulan yang kita hadapi, apakah Tuhan diam saja? Apakah Tuhan membiarkan kita, anak-anaknya, teruna-terunanya, larut dalam permasalahan? Tidak, adik-adik. Tuhan Allah tetap menyertai kita. Walaupun kita masih teruna, kita yakin bahwasannya hanya Tuhan yang dapat diandalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Taat pada Allah dapat mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Adik-adik yang kita hadapi pada saat ini, mungkin permasalahannya lebih ke rasa mungkin bosan ataupun jenuh karena terlalu lama berada di rumah, tidak bebas lagi untuk keluar kemana-mana ke tempat yang kita suka, karena kondisi yang sekarang kita lagi berada dalam situasi pandemi COVID-19. Di luar sana banyak sudah yang terkena pandemi penyakit corona ini. Kita yang sampai sekarang masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, itu merupakan suatu berkat yang luar biasa. Tuhan masih izinkan kita sampai dengan saat ini bisa menikmati waktu di rumah bersama keluarga, bersama orang tua, saudara bersaudara. Dan kita juga masih diizinkan Tuhan untuk bisa beribadah walaupun secara online seperti ini ya adik-adik. Itu sudah merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa yang boleh kita rasakan. Kita tetap harus mengucap syukur apapun kondisinya. Tuhan tidak akan membiarkan kita, anak-anaknya, mengalami penderitaan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dalam firman-Nya, Tuhan akan memulihkan, baik secara mental, baik secara spiritual. Tuhan beserta dengan kita semua. Amin. Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang senantiasa kami puji dan sembah dan muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan buat kami yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami berdoa Tuhan buat adik-adik layan kami, adik-adik teruna yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, beri kesehatan, kekuatan Tuhan kepada mereka, agar mereka bisa melakukan aktivitas, belajar dan beribadah di rumah. Tuhan juga berkati orang tua mereka Tuhan, beri hikmat kebijaksanaan yang berasal daripadamu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pelayan-Mu Tuhan, para pendeta, presbiter, penatua diaken, juga untuk keenam pelkat Tuhan yang
mempersiapkan ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan, beri hikmat kebijaksanaan Tuhan dengan kondisi yang ada Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap menyertai kami, memampukan kami untuk mempersiapkan pelayanan kami melalui ibadah online. Tuhan, terkhusus untuk Pelkat Teruna Tuhan, Engkau berkati kakak-kakak layan Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati keluarganya masing-masing dari kakak layan Tuhan. Kiranya Engkau anugerahkan kesehatan kekuatan yang berasal daripadamu. Kami juga berdoa Tuhan buat pergumulan yang senantiasa Tuhan kami hadapi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan izinkan pergumulan ada, dan Tuhan juga campur tangan bagaimana kami bisa melewatinya Tuhan. Kami yakin dan percaya tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk membantu, untuk menolong kami keluar dari segala permasalahan yang kami hadapi saat ini. Terkhusus juga Tuhan kondisi pandemik yang kami rasakan saat ini Tuhan, membatasi ruang gerak kami dalam beraktivitas Tuhan. Tuhan, anugerah kesehatan, kekuatan yang boleh kami rasakan, itu menjadi ungkapan syukur kami juga Tuhan, bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, di tengah situasi yang saat ini terjadi Tuhan, Engkau berkati Bapak Presiden beserta aparatur negara yang lain Tuhan, dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan, dapat senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Tuhan. Dan kami yakin dan percaya pandemik ini akan segera berakhir Tuhan. Ampunkan segala salah dosa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kalian tadi sudah menyimak pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Windy melalui khotbah 2 minggu yang lalu? Ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Windy. Nah, adik-adik, kakak mempersilakan adik-adik untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui grup Pelkat PT. Dan 3 jawaban tercepat dan terbaik akan mendapatkan hadiah dari kakak-kakak layan. Dan berikut ada pesan-pesan yang disampaikan oleh kakak-kakak layan Pelkat PT buat adik-adik Pelkat PT Bukit Sion. Tuhan Yesus memberkati. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu
Shalom adik-adik. Saat ini kita sedang berada pada situasi pandemi COVID-19. Oleh karenanya, kita harus stay at home, physical distancing, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan yang terpenting, jaga kesehatan. Tetap semangat adik-adik. Tuhan Yesus. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Dan seperti biasanya, persembahan syukur ini kita akan masukkan ke dalam amplop. Dan kita tulis namanya, dari sektor mana. Dan bisa diserahkan kepada majelis jemaat sektor adik-adik sendiri maupun langsung serahkan ke kantor gereja. Tuhan memberkati persembahan adik-adik semuanya. Mari kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Muda Mudi. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan untuk menuai, pasti ada hasil, nanti bersenang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, nanti bersenang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, nanti bersenang. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur ya Allah, kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus dan penuh kasih. Kasih setia Tuhan masih boleh kami rasakan hingga berakhirnya ibadah kami. Tuhan, berkati adik-adik layan kami di rumah mereka masing-masing, sertai mereka dalam aktivitas belajar dan beribadah dari rumah. Dan pertemukan kami Tuhan di ibadah online selanjutnya di minggu-minggu yang akan datang. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan rahmat juga sejahtera dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.やがて実を結び笑い